Sapa? Uluk. Kulone uluk. Iya. Nah, kuwi. Ya muga-muga kene renek. Iya. Sebenarnya kalau mau berutang Pak, nggak apa Pak. Maksudnya kalau untuk berutang tapi dengan lembaga yang terverifikasi Pak. Karena kalau kita berutang dengan lembaga terverifikasi sama negara, itu mereka punya tata cara sendiri Pak. Mereka makanya nggak boleh main fisik, nggak boleh main ini, nggak boleh main itu, nggak boleh main menyebarkan data pribadi, nggak boleh datang ke rumah dan sebagainya. Itu ada peraturan-peraturan. Tapi kalau kayak gini kan ini kan nggak terdaftar di pemerintah Pak, jadi pemerintah nggak bisa ngelindungin juga Pak. Nah iya makanya kalau itu memang berarti kalau memang ada, baik lagi yang paling awal adalah dibaca dulu perjanjian. Nanti Bapak kalau mau konsul ke saya dengan perjanjian sedemikian rupa, ini ada nomornya, silakan nanti di kontak saya aja Pak. Ya pokoknya kan hitam di atas putih, kita sebelum kita minjam kan kita baca Betul Pak, prosedurnya itu betul. kan. Karena misalnya bisa diselipkan pasal-pasal yang ambigu Pak, misalkan pembayaran harus per termin ini, per terminnya nggak jelasin kapan. Ya kadang kan yang buta huruf, orang-orang desa kan kadang kan cuma Betul. tanda tangan itu kan. Iya Pak, betul Pak. Kita kan kadang kan sebelum kita minjam, kita kan baca prosedurnya, Iya. kita apa posisinya. Betul. Tapi yang dimaksud metre tadi, Gimana Pak? Nah kalau materai, Kalau ini metra kan kalau yang buta huruf T, posisi kan cuma tanda tangan, kita belum bacanya posisi toh. kalau materai itu Pak, metre itu belum menjamin dulu. Iya. materai itu nggak menjamin Pak. Jadi Itu misalnya gini, kalau berbantan, Pak. jadi Bapak nih, misalkan Bapak pihak A sama Bapak ada pihak B, ada pinjaman uang, tapi kesepakatannya secara oral doang Pak, ngobrol. Kita ngobrol, tapi oke sepakat gini. Nah itu sudah dianggap sebagai kesepakatan Pak, udah dianggap sebagai perjanjian. Nanti Bapak kalau misalkan dia tidak mengikuti perjanjiannya, dia ingkar janji, itu bisa dilaporkan. Tapi memang kalau tidak ada hitam di atas putih, itu sulit Pak melaporkan, karena minimal alat bukti yang dilaporkan ke pengadilan itu 2 alat bukti Pak. Misalkan ada saksi misalkan bapak ini, bapak itu, 2 orang saksi dianggap sebagai saksi baru bisa dilaporkan, karena dia ingkar janji dengan perjanjian. Tapi kalau misalkan ada satu perjanjian, misalkan tapi tadi kasusnya adalah perjanjiannya ini tadi perjanjian saya untuk menyuruh Nabil untuk membunuh orang. Nah itu perjanjian itu langsung batal demi hukum karena nggak sesuai dengan syarat nomor 4 Pak, suatu sebab yang halal itu yang tidak terlarang. Nah kalau masalah materai itu sebenarnya Pak, materai itu untuk keperluan birokrasi Pak, karena materai itu sebenarnya tidak sebagai syarat wajib untuk sebuah perjanjian, tapi memang bukan suatu hal yang wajib, tapi memang untuk keperluan birokrasi dan administratif itu diperlukan. Tapi memang kalau misalkan Bapak nanti mau kesepakatan A sama B, Bapak dengan orang lain tanpa materai pun itu bakal tetap bisa jadi alat bukti ketika Bapak bawa ke persidangan nanti ada misalkan di perjanjian tersebut ada kompetensi pengadilannya bagaimana, penyelesaian sengketanya nanti bisa kebawa ke Pengadilan Negeri Sukoharjo dan sebagainya, itu nanti baru bisa masuk ke dalam alat bukti. Tapi makanya saya bilang tadi materai itu nggak wajib Pak. Lah ya, yang penting tertulis aja harus pakai metre. Betul. Nah, maksud lo gitu. Betul Pak. Kan kadang harus di atas metre kan gitu kan, tapi kan bukan menjamin toh. Nggak menjamin. Itu kok sudah kuat kalau sudah tertulis. Udah tertulis dengan tanda tangan. Udah kuat kan. Udah kuat Pak. Lu nek ngono, kowe mabuk kowe. Dewe iso dibilang nang ngono lho.